Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Widya. Saya diamanahi oleh Yayasan Budi Mulia II untuk menjadi kepala sekolah di Budi Mulia II Seturan, yang alhamdulillah sudah bertransformasi menjadi Bilingual Islamic Montessori Budi Mulia II. Ingin tahu lebih jauh tentang Budi Mulia II Seturan? Mari kita bersama-sama ke dalam. Alhamdulillah kita sudah ada di satu ruangan. Ini ruangan kantor TK Budi Mulia II. Di sini para tamu diterima, kemudian calon wali murid juga mendaftar di sini dan diterima oleh Miss Ika dengan baik. Nah, sedikit yang ingin saya ceritakan tentang sejarah Budi Mulia secara singkat. Jadi pada tahun 1987 Ibu Amin Rais mendirikan sekolah di sebuah garasi kecil di rumah beliau di Jalan Pandean Sari, Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta. Kemudian sekolah ini berkembang hingga di tahun 2020 ini, alhamdulillah muridnya sekitar 3.000 lebih. Dan itu tersebar di 13 instansi yang ada, mulai dari play school, kemudian kindergarten, elementary, junior high school, senior high school, PHS, kemudian ada IBH dan ada sekolah kuliner. Nah, sekarang kita beralih ke TK Budi Mulia yang ada di Seturan. Nah, di Seturan ini berdiri pada tahun 1999. Pada saat itu baru ada 2 murid dengan 2 guru di tahun itu, dan alhamdulillah berkembang. Di tahun 2020 ini kami mempunyai siswa 141 dengan 26 guru, 6 karyawan, 8 security, kemudian 8 cleaning service. Kita langsung saja menuju apa sih isi yang ada di Budi Mulia II. Pertama kita ke library kita ya, perpustakaan kita yang sangat anak-anak sangat senang berada di dalamnya. Mari. Oke, dear parents, ini library kita. Anak-anak senang sekali ada di sini. Jadi library kita ada buku-buku yang bagus-bagus bukunya di sini. Kemudian memang kita ciptakan library yang sangat menyenangkan, yang fun buat anak-anak. Di sini keseharian anak-anak bisa membaca buku dengan nyaman, bisa duduk di sini maupun ada di sebelah sana itu juga bisa. Kemudian anak-anak bisa bermain juga, kemudian bisa melukis di sini, mewarnai dan sebagainya, ataupun belajar menulis di sini. Jadi anak-anak pasti fun ya di library kita ini. Kemudian ada lagi tempat untuk hasil karya. Jadi ini akan sering kita ganti sesuai per tema. Jadi anak-anak, hasil karya anak-anak bisa ditampilkan di sini, dan itu anak-anak pasti akan senang. Baik, setelah dari library kita mau menuju ke kelas. Kita mulai dari kelas playgroup. Kita menuju ke sana. Yuk, mari. Oke, dear parents, kita di sini mempunyai 2 kelas playgroup. Jadi kita sekarang ada di circle class. Oke, dan yang satu lagi adalah ellipse class. Mari kita akan masuk yang di circle class. Oke. Nah, seperti ini setting kelas Montessori yang ada di kelas playgroup. Mulai dari ada practical life area, ada sensorial, kemudian ada culture, ada language, ada math area.
Di sini anak-anak bebas mau memilih materi yang mana dengan menggunakan mat yang ada. Kemudian ada library juga di kelas, dan ini yang digunakan. Anak-anak sangat nyaman banget berada di kelas ini. Kemudian jika kelas pagi sudah selesai, anak-anak akan lunch, kemudian sholat berjamaah, dan kemudian prepare untuk bobok siang, tidur siang. Nah ini bed yang digunakan untuk anak-anak tidur. Di satu anak mendapatkan satu bed, satu link, dan satu bantal. Jadi benar-benar nyaman banget berada di kelas ini. Selain itu suasana kelasnya juga sangat bersih, sangat nyaman, sangat wangi gitu ya. Dan luar biasa di kelas ini disertai dengan guru-gurunya yang sangat care dengan anak-anak. Di dalam kelas ini ada 3 guru, kemudian dengan 15 anak. Selain kita menikmati udara di luar yang sangat sejuk sekali, di dalam pun anak-anak juga menikmati suasana kelas yang ber-AC. Ini jadi anak-anak benar-benar nyaman baik di outdoor maupun di indoor. Nah, sekarang kita sudah di kelas playgroup, kita mau ke kelas TK ya, ke TKA dan TKB. Mari kita sama-sama menuju ke sana. Oke, baik, dear parents, kami di sini punya 3 kelas. Ada kelas TKA, ada 3 kelas, mulai dari pentagon, heksagon, dan square. Nah, kali ini kita ada di heksagon kelas. Nah, ini kelasnya ada sama, tapi untuk size-nya untuk kelas TKA itu untuk self-nya lebih tinggi dari di kelas playgroup tadi ya. Kita ada practical life area, ada sensorial, ada math, kemudian ada language, ada culture. Nah, di kelas TKA ini juga sama, ada 3 guru dengan 20 anak. Nah, sedikit berbicara mengenai Montessori. Montessori itu apa sih? Di Montessori adalah suatu metode di mana metode ini mengembangkan kemampuan anak secara optimal. Jadi segala potensi yang ada dalam diri anak kita kasih stimulus sehingga kemampuan anak ini akan bisa berkembang secara optimal gitu. Nah, dengan cara apa ya? Dengan material-material Montessori yang sudah teruji ratusan tahun. Di situ dengan riset, dan kemudian material itu bisa ada karena riset gitu ya. Dan satu hal lagi, pendiri dari ide dari metode Montessori ini adalah Maria Montessori gitu. Nah, kita berlanjut ke TKB ya, kelas TKB. Mari sama-sama. Ini sekarang kita berada di kelas B, kelas triangle. Di sini anak-anak belajar dari pagi hingga sore hari. Mereka sangat nyaman berada di kelas ini. Di settingan kelas Montessori, ada 5 area juga, mulai dari practical life, sensorial, language, culture, dan math. Nah, dari pagi hingga sore hingga siang anak-anak belajar, kemudian siang anak-anak makan bersama, setelah itu mereka mengasah practical life-nya, mencuci piring, dan kemudian wudhu dan berganti baju, dan mulai anak-anak untuk sholat berjamaah di sini. Nah, sholat berjamaah sebelumnya dimulai dengan cerita dari guru, mulai dari bercerita tentang Rasul, tentang cerita-cerita Islami, kemudian guru akan menguatkan akidah si anak, dan mulai dilanjutkan dengan hafalan-hafalan hadis, isyarat Al-Quran, kemudian hal-hal yang lain yang bisa mengasah kemampuan nilai-nilai agama dan moral si anak. Disitulah Islamik kita yang kita tonjolkan, kita matangkan di anak, yang nantinya menjadi harapannya adalah menjadi anak-anak yang
generasi penerus bangsa yang berakhlakul karimah. Nah, setelah sholat, kemudian tidur siang, dan anak-anak prepare untuk pulang. Jadi pagi sampai sore itu benar-benar anak-anak nyaman di sekolah, senang di sekolah. Seperti motonya Budi Mulia 2, bersekolah dengan senang dan senang di sekolah. Baik, sekarang kita ke lantai 3, kita mau ke aula yang seperti apa? Mari kita bersama-sama ke sana. Ini tadi kita sudah di lantai 1, sudah di lantai 2, sekarang kita menuju ke lantai 3. Ini ada di ruang aula kita yang sangat besar sekali. Di sini banyak kegiatan yang bisa dilakukan di sini. Di sana anak-anak bisa mengikuti ekstra gamelan. Kemudian di sini seminggu 2 kali juga ada ekstra drum band. Nah, anak berada di aula ini, kemudian aula ini juga digunakan untuk pengajian para wali murid setiap 2 bulan sekali, dan digunakan untuk peringatan hari besar Islam maupun peringatan-peringatan yang lain. Jika tidak diadakan di playground, akan diadakan di aula ini. Jadi anak-anak senang ya bisa mempunyai ruang aula yang sangat besar banget ini, yang bersih dan rapi gitu. Baik, di aula sudah, dan kita sekarang menuju ke ruang karyawan dan ruang kepala sekolah. Mari. Nah, sekarang kita ada di ruang karyawan. Di sini sangat nyaman juga tempatnya. Kemudian kita ke sini. Ini adalah ruang kepala sekolah yang nyaman juga di sini. Bersama dengan para waka, kami memikirkan bagaimana Budi Mulia 2 anak-anak bisa maju terus maju di kantor ini. Nah, kita langsung beralih ke yang lain yuk. Mari saya tunjukkan. Di Budi Mulia 2 Seturan ini ada juga satu ruangan, di mana ruangan ini merupakan kantor Yayasan Budi Mulia 2. Nah, sekarang kita ada di ruang UKS. Di ruang UKS ini ada para medis kita, namanya Miss Endah. Miss Endah yang sangat friendly, dekat sama anak-anak. Kemudian anak-anak bisa ditangani dengan baik. Ketika seandainya jatuh gitu, akan ditangani Miss Endah dengan baik dan sangat menyenangkan. Jadi sakitnya itu tidak terasa sakit gitu. Jadi diobatin dengan cara yang sangat fun dan menyenangkan. Ketemu Miss Endah di sini. Nah, ini ruangan UKS kita. Obat-obatan juga komplit untuk anak-anak. Kemudian beberapa yang disiapkan di ruangan ini, seperti ada untuk nimbang badan dan sebagainya. Nah, nanti seandainya anak-anak membutuhkan tindakan lanjut, anak-anak akan ke CMC punya kita yang ada di Condong Catur gitu. Nah, CMC sendiri yaitu Jogja Medical Center. Di situ dari sini akan dirujuk menuju ke CMC sana gitu. Oke, sekarang kita mau menuju ke kamar mandi. Nah, nih sekarang kita ada di kamar mandi. Kamar mandi untuk perempuan. Kamar mandinya yang enak sekali karena ada pemanasnya. Jadi ketika anak-anak membutuhkan air hangat, sudah siap di sini. Dan kamar mandi yang sangat bersih, nyaman dan enak. Baik, sekarang saya sedang berada di Memek Swing. Ini adalah salah satu permainan yang ada di Dreamland kita. Hanya itu, masih ada water fountain, mountain climber, double flying fox,
hexagon swing, sandpit, kemudian masih ada giant knight, castle, dan yang lainnya. Anak-anak juga bisa bermain sepeda yang bermacam-macam bentuknya. Nah, dari itu tentu saja kebutuhan sensori si anak dapat terpenuhi dengan baik. Kemudian yang bisa saya sampaikan bahwa Dreamland yang European Atmosphere ini adalah merupakan salah satu ide dari Ketua 1 Budi Mulya II Foundation, Ibu Tasnim Fauziah Rais. Baiklah, sekarang kita mau menuju ke Play School. Nah, ini Play School yang ada di Gedung Timur Budi Mulya II, Seturan. Bisa dilihat ini dipergunakan untuk anak usia 3 bulan hingga 18 bulan. Ruangannya yang sangat nyaman, homey, dan sangat menyenangkan baik bagi anak-anak kita. Kita langsung menuju ke atas ya, kita mau ke Allegra, kemudian Fashion Design School, dan Gymnastic Room. Mari kita ke atas. Nah, sekarang saya berada di Gymnastic Room. Di sini tempat di mana ekstra gimnastik diadakan. Jadi gimnastik menjadi salah satu ekstra unggulan kami. Baik, tadi kita sudah di Gymnastic Room. Di sebelah ini kita ada Allegra. Di sini anak-anak bisa belajar modern dance, traditional dance, dan yoga, dan yang lainnya. Tidak hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk para orang tua. Oke, last but not least, kita mau menuju ke ruangan yang bernama Fashion Design School. Mari kita ke sana. Nah, di gedung timur lantai 2 tidak hanya gimnastik dan Allegra, tapi ada juga Modis Fashion Design School. Di sini anak-anak bisa belajar membuat pola baju, kemudian bisa belajar menyulam dan menjahit. Dan di sini tidak hanya untuk para anak-anak, tapi juga para mama-mama juga bisa belajar di sini. Nah, ini adalah kantin sekolah kami. Para orang tua sambil menjemput bisa menunggu di sini. Nah, setelah ini mari kita menuju ke castle. Bersama-sama kita menuju ke sana. Inilah sekilas tentang sekolah kami. Yuk, mari para orang tua menjadi bagian dari kami, Bilingual Islamic Montessori Budi Mulya II Seturan, yang mempunyai moto bersekolah dengan senang dan senang di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.